Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya baik, sebelumnya terima kasih kakak sudah menonton video ini. Dan sebelumnya izin perkenalan, nama saya Faradila Fauza Azha. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka atau disingkat ADART Gerakan Pramuka. Untuk latar belakang, yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka mengamanatkan bahwa ketentuan lanjutan dari undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam ADART, Gerakan Pramuka yang sudah ada, paling lambat 2 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Kemudian pada tanggal 29 April 2012 telah diadakan musyawarah luar biasa dan menghasilkan rumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tersebut. Nah, itu tadi untuk latar belakangnya. Untuk selanjutnya, berikut ini adalah skema atau batang tubuh anggaran dasar Gerakan Pramuka yang terdiri atas 12 bab dan 63 pasal. Berikut ini. Bab 1, nama, status, tempat, dan hari pramuka. Kemudian bab 2, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3, sifat. Bab 4, pendidikan kepramukaan. Bab 5, organisasi. Bab 6, musyawarah. Bab 7, atribut. Bab 8, hak dan kewajiban. Untuk bab 9, pendapatan dan kekayaan. Bab 10, pembubaran. Bab 11, anggaran rumah tangga. Dan bab 12, penutup. Nah, itu tadi untuk isi anggaran dasar Gerakan Pramuka. Terus selanjutnya, untuk skema atau batang tubuh anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka terdiri atas 11 bab dan 154 pasal. Nah, untuk isinya, yang pertama, bab 1, nama, status, tempat, dan hari pramuka. Bab 2, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Bab 3, sifat. Bab 4, pendidikan kepramukaan. Bab 5, organisasi. Bab 6, musyawarah. Bab 7, atribut. Bab 8, hak dan kewajiban. Bab 9, pendapatan dan kekayaan. Bab 10, pembubaran. Bab 11, anggaran rumah tangga tadi. Kemudian untuk bab 12 itu penutup. Nah, itu tadi anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Nah, di sini sedikit pembahasan saja. Bab 1, nama, status, tempat, dan hari pramuka. Nah, organisasi ini sudah jelas, namanya Gerakan Pramuka. Nah, Gerakan Pramuka ini adalah organisasi pendidikan yang berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia. Nah, Gerakan Pramuka ini juga sudah ditetapkan dengan Kepres, Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 sebagai kelanjutan dan pembaruan Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia. Dan Hari Pramuka ditetapkan tanggal 14 Agustus. Selanjutnya, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Nah, sudah jelas asas Gerakan Pramuka adalah Pancasila. Dan tujuan dari Gerakan Pramuka ini membentuk setiap pramuka itu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, akhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Juga membentuk menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh pada NKRI, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, dan secara bersama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Dan untuk tugas pokoknya, itu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda agar bisa menjadi generasi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Untuk fungsinya, Gerakan Pramuka ini memiliki fungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan juga di luar keluarga. Sifat dari Gerakan Pramuka ini adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela atau mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Gerakan Pramuka juga bukan organisasi politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Gerakan Pramuka menjamin kemerdekaan tiap anggotanya, memeluk agama dan kepercayaan masing-masing, dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.
Nah, selanjutnya bab 4, pendidikan kepramukaan. Pada bagian 1 itu ada nilai prinsip dasar kepramukaan, metode dan kode kehormatan pramuka. Nah, ini adalah nilai kepramukaan mencakup keimanan terhadap dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan pada alam dan sesama manusia, kecintaan pada tanah air dan bangsa, kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan, kemudian tolong-menolong, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, jernih dalam pikiran, berkata dan berbuat, hormat, cermat dan bersahaja, rajin dan terampil, dan terakhir patuh dan suka bermusyawarah, atau bisa disingkat Tanci Paparera Hedi Besuci. Ya, gitu. Kemudian prinsip dasar kepramukaan itu mencakup iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, kemudian peduli terhadap diri pribadinya, dan taat pada kode kehormatan pramuka. Nah, untuk metode kepramukaan itu mencakup sebab belajar sambil melakukan atau learning by doing, untuk kemudian giat berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa atau handayani, penghargaan berupa tanda kecakapan, satuan terpisah antara lain putra dan putri. Kemudian sistem Among dan kiasan dasar. Nah, sistem Among ini memiliki arti membentuk peserta didik berjiwa mandiri, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Nah, dilaksanakan dengan prinsip kepemimpinan ing ngarsa ing madya tuturi handayani. Nah, itu. Untuk kiasan dasarnya mengandung arti bahwa pelaksanaan pendidikan kepramukaan ini dikemas dengan menggunakan kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Nah, ini untuk kode kehormatannya sudah diketahui ya, Trisatya, ada Dasar Dharma juga. Silahkan diamati. Nah, selanjutnya pendidikan kepramukaan bagian 2, jalur dan jenjang. Nah, jalur pendidikan non-formal itu diberkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa politik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Nah, untuk jenjang pendidikan kepramukaan itu adalah SGTD. Apa itu SGTD? Harus kakak ketahui. S itu artinya siaga. G itu atau dari kata dasar penggalang, yaitu galang. Nah, T itu dari kata dasar penegak atau kata dasarnya T, tegak. D, nah itu dari kata dasar pandega atau dega. Gitu. Untuk selanjutnya, bagian 3, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Nah, peserta didik usia 7 sampai dengan 25 tahun itu disebut dengan anggota muda. Dengan rincian, itu tadi pramuka siaga yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun, usia 11 tahun sampai dengan 15 tahun itu disebut dengan pramuka penggalang, dan pramuka penegak berusia 16 tahun sampai dengan 20 tahun. Dan pramuka pandega berusia 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, untuk tenaga pendidik, itu ada pembina, pelatih, pamong, instruktur, nah, disebut juga anggota dewasa. Dan itu tadi juga harus memenuhi standar tenaga pendidik. Nah, untuk kurikulum, mencakup aspek nilai dan kecakapan, disusun sesuai jenjang dan persyaratan standar kurikulum. Ya, masih pada bab 4, bagian keempat, satuan pendidikan kepramukaan. Itu ada gugus depan, Satuan Karya Pramuka, dan Pusdik atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Nah, itu ada wadah pendidikan kepramukaan. Ada 3. Ada apa tadi? Gugus depan, Saka, Pusdiklat. Selanjutnya, bagian kelima, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Nah, evaluasi itu dilaksanakan untuk pengendalian mutu peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Nah, evaluasi ini dilakukan oleh pembina evaluasi tenaga pendidik dan kurikulum oleh Pusdiklatnas. Nah, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan, kegiatan, dan satuan pendidikan oleh lembaga akreditasi sesuai perundang-undangan.
Nah, untuk sertifikasi berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik melalui penilaian perilaku serta uji kecakapan umum dan khusus. Sertifikat kompetensi diberikan kepada tenaga pendidik oleh Pusdiklatnas, seperti TKK atau tanda kecakapan khusus, TKU, tanda kecakapan umum, seperti itu. Nah, selanjutnya, kelembagaan gerakan pramuka itu bersifat otonom, tidak berpihak, non-politis, dan kemandirian. Ditegaskan kembali, sifatnya otonom atau mengelola sendiri kelembagaannya, tidak berpihak, nah, artinya netral gitu gerakan pramuka, dan juga non-politis, bukan bagian dari salah satu organisasi politik manapun. Dan selanjutnya kemandirian, nah, bisa dari sumber keuangan gerakan pramuka itu diambil dari iuran anggota, sumbangan masyarakat, sumber lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya, bab 5, organisasi yang satu keanggotaan. Ada anggota biasa, tadi anggota muda dan anggota dewasa, kemudian anggota kehormatan. Itu anggota yang diangkat karena jasanya kepada gerakan pramuka. Dan ada juga pramuka utama. Nah, siapa itu pramuka utama? Yaitu Kepala Negara Republik Indonesia. Nah, itu Bapak Presiden. Selanjutnya, kelembagaan. Kelembagaan dalam gerakan pramuka itu terdiri dari satuan organisasi, majelis pembimbing, organisasi pendukung, dan lembaga pemeriksa keuangan. Nah, ini untuk struktur organisasi gerakan pramuka ya. Dari atas, presiden atau pramuka utama tadi. Nah, di bawahnya ada Mabinas, Mabida, Mabicap, Mabiran, Mabigus. Ini urut-urutannya ya. Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, Kuaran, Gudep, Saka, dan ex officio dari Kuarnas itu ada DKN, ex officio itu dari Kuarda DKD, DKC, DKR, seperti itu. Dan itu ya Kak bisa diperhatikan. Selanjutnya, musyawarah gerakan pramuka. Nah, ada tingkatannya di kekuatan kuartir nasional itu ada musyawarah nasional yang pesertanya dari Kuarnas, Saka, Sako tingkat nasional dan Kuarda. Kuartir daerah, ada musyawarah daerah yang pesertanya dari Kuarda, Saka, Sako tingkat daerah, Kuarcap. Kemudian kuartir cabang atau Kuarcap, ada musyawarah cabang juga. Nah, pesertanya dari Kuarcap, Saka, Sako tingkat cabang, Kuaran, dan gugus Dharma. Untuk kuartir ranting atau musyawarah ranting, itu pesertanya dari Kuaran dan gugus depan. Untuk gugus depan, musyawarahnya adalah musyawarah anggota dan peserta utusannya adalah gugus depan dan gudep komunitas. Nah, untuk bab 5, tugas dan wewenang pemerintah. Nah, menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Kemudian membimbing, mendukung, memfasilitasi pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Kemudian membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Kemudian pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pengawasan terhadap pelaksana penyelenggara pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan oleh menteri dan gubernur serta bupati atau wali kota. Selanjutnya hak dan kewajiban. Nah, orang tua ini berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Selanjutnya berkewajiban membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan dan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan. Dan masyarakat juga berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan kepramukaan. Selanjutnya bab 7, keuangan. Nah, keuangan gerakan pramuka ini diperoleh dari iuran anggota, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, dan juga sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Nah, untuk satuan organisasi gerakan pramuka itu dilarang menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya bab 8, ketentuan peralihan. Nah, organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini tetap diakui keberadaannya. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Aset yang dimiliki oleh organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Dan ADART, organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A, wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Selanjutnya yang terakhir, ketentuan penutup. Nah, pengakuan keberadaan organisasi gerakan pramuka ini dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan pramuka. Aset tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan. Nah, ADART ini disesuaikan dengan undang-undang di dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Ya, baik, terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Sekian dari saya, Faradila Fauza Azhar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.